Lewat sana. Itu hayat super wae. Ini mau masuk ke Riado, ke rumah. Sekarang sistemnya sudah berubah, jadi harus ke aplikasi untuk masuk, dan ini mengantri untuk masuk. Tidak semudah seperti dulu tahun waktu hajian, tapi baik-baik kepada Allah. Hanya Allah yang mendapat semuanya, tidak ada kesulitan. Ibu akan menuju Masjid Kuba, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan menuju Masjid Kuba. Nah, di Masjid Kuba ini kopi ngok. Hah? Bukan, ini beneran ini. Ini Rasulullah, coba lihat. Udah ngelihat semuanya? Coba bi'ainil yakin, bihaqil yakin. Coba dengan yakin Bapak Ibu bisa melihat Jabal Sur. Coba lihat. Ini bukannya Gunung Cermek. Jabal Sur, Bapak Ibu. Udah, silakan Bapak Ibu. Ayo lihatin dulu foto-foto, silakan. Kita lihat semuanya. Bu, ini belum selesai sejarah saya, Bu. Sampai di sini. Ini mungkin Ibu kalau di tempat lain nggak begini ceritanya nih. Beda, Bu. Tapi yang menguasai sejarah insya Allah adanya dia gitu, insya Allah. Ih, beneran. Bukan sombong, sedikit aja. Bu, ini Jabal Sur. Di sini Rasul menggigil ketakutan. Dia bilang, ya Sayyidina Abu Bakar. Tadi apa tadi? La takhaf wala tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Aduh Bu, kita masih punya backingan jenderal. Kita masih punya backingan kabar eskrim. Kita masih punya backingan Kadipropam Sambo. Iya kan? Coba. Tapi ini Rasul Allah yang ngomong. Ini kita bikin kita Allah. Ya Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, kalaulah ada dua di antara kita, yang ketiganya ada Allah. Ngomongnya enak kan? Adem tuh. Ya Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya kita bertiga, yang keempatnya ada Allah. Ya Sayyidina Abu Bakar, kalau kita berempat, yang kelimanya ada Allah. Tapi kalau laki-laki perempuan berdua, yang ketiganya setan, Bapak Ibu. Lain lagi tuh. Bukan Allah, ntar kata yang kalau kita berdua nih, yang ketiganya ada Allah, bohong gitu. Yang ketiganya setan, Bapak Ibu. Aduh. Setannya kesini ngeliatnya. Enggak, Mawan. Katanya karena dalil begini tuh, kata Ustaz Suhaibi, kalau kita berdua yang ketiganya ada Allah, borok. Kalau laki-laki Pak, kalau perempuan setan Pak itu. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Menggigil, ketakutan. Ya Rasul, ini kalau seandainya nih kaum kafir Quraisy melihat kita di atas nih Bapak Ibu, kata Abu Bakar, kita akan dibunuh ya Rasul. Tidak, insya Allah kita berdoa, Allah yang melindungi. Bu, saya udah pernah ngomong kan, bagaimana ketika Rasulullah ya apa namanya pipinya dipanah, kemudian gerahnya copot, bibirnya robek, Ibu, dan darahnya itu, tetesan darahnya dia pegang Bapak Ibu ya, sampai kemudian dia usapin ke dadanya. Dada Rasul itu penuh darah semuanya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ya Rasul, aku melihat dadamu ketika perang Uhud, darah itu begitu banyak membanjiri dadamu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak biarkan tetesan darahmu menetes di atas gunung Uhud ini? Wahai sahabat, sesungguhnya aku tuh pernah mendengarkan malaikat di gunung Uhud. Dari apa yang kau dengar?
Sesungguhnya mereka pernah berkata, ya Rasul, kalau seandainya ada tetesan darahmu menetes di gunung Uhud ini, maka akan aku hancurkan kaum petinggi kafir Quraisy yang akan memerangimu ya Rasulullah. Masya Allah Bapak Ibu, itu darah seorang nabi Bu. Malaikat campur tangan Bu. Tapi kalau darah kita bodo amat. Iya kan? Ini darah Rasul. Makanya dijaga Rasulullah SAW. Intang surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu Pak ayat Pak. Kalau Bapak paham itu ngeri tuh. Hei Muhammad, kalau engkau membela agamaku, aku akan membelamu wahai Muhammad. Jadi lagi deh Habib Rizik ngomongnya nih. Aduh. Jangan tenang aja Pak, tenang lah. Masih apa sih panjang sejarahnya? Apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tertidur lelap, persis di atas pahanya Sayyidina Abu Bakar. Makanya pantas Ibu. Ini Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling dipercaya Rasul sampai akhir hayatnya, berdampingan dengan Rasulullah SAW. Bu, Sayyidina Abu Bakar tuh Bu, Masya Allah tuh orang yang paling setia dengan Rasulullah, dan dia nggak pernah berkhianat. Dia tidur di atas pangkuannya, di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar, lubang-lubangnya udah ditutup Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seekor ular besar Bapak Ibu. Seekor ular besar Bapak Ibu. Kemudian dia patuk dari kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah Bu, ular padang pasir beda Bu sama ular di Pandeglang. Ini bener ularnya nih, ular beneran. Dipatok, merintih, meragat, menangis, merontak. Rasanya tuh bisa nggak tuh kayak gini tuh? Merintih, meragat, menangis, tetesan air matanya jatuh di atas pipi dari baginda Rasulullah SAW sampai terbangun. Ada apa ya Sayyidina Abu Bakar? Masya Allah, tidak ya Rasul. Kenapa kau menangis? Lima tabki, apakah kau tidak ridho berhijrah bersamaku, kata Rasul? Tidak wahai Rasul, tidak, aku ridho, tapi kakiku ya Rasulullah baru saja terpatuk oleh ular berbisa. Dia lihat ularnya gede. Dia ngomong gini, wahai seekor ular, tuh kata Rasulullah, aku haramkan engkau untuk mematuk dari sahabatku. Jangankan jasadnya, jangankan dagingnya, rambutnya pun aku haramkan kau patuk. Masya Allah, Rasul udah ngomong gitu. Apa kata seekor ular? Ini cerita luar biasa nih Pak. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bermunajat kepada Allah. Aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Maka aku diperintahkan Allah untuk bertapa di gua ini, dan aku ribuan tahun menunggu kedatanganmu wahai Rasul. Bu, ini udah mulai seru nih ceritanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa kata seekor ular? Aku diperintahkan Allah untuk menunggumu ribuan tahun di tempat ini Bapak Ibu, dan aku diperintahkan Allah, datang kau ke Jabal Sur, kata Allah. Nanti akan ada hambaku namanya Muhammad akan mendatangi tempat Jabal Sur itu. Aku menunggumu wahai Muhammad. Allah. Dia lihat Bu, apa yang terjadi? Ada apa engkau ingin bertemu denganku, kata Muhammad. Aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Dia buka wajahnya, nih pandangi wajahku, kata Rasulullah. Dia liatin wajahnya, itu penuh dengan cahaya, nurun ala nur, cahaya. Dia lihat ular itu, dia lihat, kemudian merunduk ular itu. Dan aku tidak peduli dengan Sayyidina Abu Bakar, kecuali aku ingin melihat wajahmu yang penuh dengan cahaya. Masya Allah Bu, ular aja nih Bu, ular rindu sama Rasul, pengen ketemu Rasulullah. Bapak Ibu udah di Madinah, masih ngeluh capek enggak kan? Enggak lah, seneng lah mau ketemu Rasul. Ular aja Bu, nungguin ribuan tahun. Ya baru 9 jam dari Pandeglang ke sini. Dari apalagi dari Cikupa, Belaraja dekat. Ini ular ribuan tahun coba ingin melihat wajah dari Rasulullah SAW. Maka keluar tuh Bu, ular itu keluar tuh. Ini cerita Masya Allah nih Bu. Ini saya Bu belajar kitab ini lama Bu. Sejarah panjang ini saya insya Allah Bu saya pelajari dengan detail, dengan khidmat. Ketika Kiai ini ngomong Bu, kalau di pesantren saya dengerin dengan kitabnya, Kiai ngomong kayak gini, Masya Allah. Ternyata pada hari ini tanpa terasa umur sudah 40 tahun Bapak Ibu, bisa berhadapan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Yang saya nggak bisa berpikir bisa bolak-balik kota Mekah.
Saya sesen pun nggak pernah mengeluarkan biaya ke tempat ini. Mau ke Turki, mau ke Mesir, mau ke Yordan, mau ke Yaman, ke Madinah, Mekah, udah kirim sendiri Bapak Ibu. Itulah bagaimana kita mengamalkan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu. Bu, ini ular Pak. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Keluar, maka dia bilang begini, ya sudah kalau begitu. Ini dikejar-kejar Bu Asmah binti Abu Bakar naik ke atas. Lagi hamil Bu, anak Sayyidina Abu Bakar. Ngasih makan pada Rasul 3 hari 3 malam Bu. Bu 3 hari 3 malam, kita baru 2 malam aja nih. Makan kakek enak ngoceh. Ini bagaimana dengan Rasul yang mau dibunuh? Mau dibunuh, ini kita baru makan pecel aja juga. Ini Rasul gak makan apa, cuma dibawain air. Nggak ada nasi mandi, nggak ada suarma apa tuh? Apa kelah bahasanya dah? Itu Bu ke atas, itu turun lagi sampai 3 hari dia turun. Nah, ketika dia turun, dia naikin kendaraan yang namanya unta merah namanya itu Bu. Unta dari punya Rasulullah dan kepunyaan Sayyidina Abu Bakar. Ibu kalau dihargain unta ini harganya 3,5 miliar Bapak Ibu. Jangan main-main, daging unta mahal Bu. Itu daging kambing mah nggak ada apanya. Unta itu, unta merah itu Bapak Ibu, kehebatannya tau nggak apa? Dia kalau kata Rasulullah itu disuruh, makanya kalau binatang-binatang apa yang lagi nyusuin ditutupin payudaranya, nggak ada kecuali hanya onta. Coba onta kalau lagi nyusuin, dia tutupin tuh payudaranya. Lah kalau kita masih dibuka, kalah sama onta. Onta aja ditutup, hari gini masih diliatin. Nah, onta aja ditutup lagi nyusuin. Onta malah lagi nyusuin nih, ditutupin payudaranya. Dia kita dibuka-buka. Aduh, masya Allah. Ibu, haram Bu, haram untuk diperlihatkan kepada orang lain kecuali kepada suaminya sendiri Pak Ibu. Ibu kalau memperlihatkan payudara di hadapan orang lain dan suaminya nggak ridho, Bapak Ibu, diharamkan masuk surga Bapak Ibu sama suaminya. Ngeri Bu, makanya hati-hati nih, jaga nih aurat. Aduh, masya Allah. Kan ada tuh orang nyusuin kemana aja kan? Orang nyusuin sambil nunggu BLT. Aduh, ya Allah, ini muslim kayak begini aja tuh anak. Ya Allah, petirnya kemana-mana Bu. Iya enggak, saya emang enggak. Insya Allah, berarti dia kali ya. Kalau yang pertama kan ini Bu, jadi rahmat. Yang kayak pertama rahmat. Aduh, udah nyampe mana nih cerita ini? Nah, aduh, Bapak Ibu, saya kalau tegang-tegang gak enak Bu, pada bengong aja. Kalau mau ngundang saya ceramah udah lagi. Tapi tarifnya mahal Bu, jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Bu, jalan tuh Rasulullah pakai onta merah dengan didampingi oleh Abdullah bin Uraiqid. Tuh, Abdullah bin Uraiqid itu salah satu sahabat yang mendampingi Rasulullah menuju jalan utara, naik dia ke gunung-gunung pasir. Gunung-gunung pasir sampailah kemudian di Wadi Kudet yang kita berhenti kemarin. Kehausan tuh orang, kita jauh sebagai Rasul. Kita naik bis aja Bu, aus. Ini Rasul naik onta ya aus, sama judul-judulnya juga aus. Iya kan? Turun kita makan Indomie, ya kan? Apalagi Bu, namanya martabak Arab, ya kan? Martabak Arab maka gak ada micin. Ya sama sih juga gak enak, cuma ya saya nikmatin aja lah, namanya di Arab. Kalau mau enak mah ya martabak yang di itu, martabak Pangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus sampai di situ dikejar-kejar Bu sama Suraqah bin Malik. Terus Suraqah mau ngebunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah saya ceritain kemarin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah ini masih panjang. Kalau mau saya lanjut, daftar lagi kayak Bitur insyaallah. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah. Habis sedang Jamal pertemuan Adam dan Hawa. Semoga ya Allah dipertemukan dengan Abi. Ya Allah, yang terbaik ya Allah pilihanmu.
لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك. Saya kepengen ya Allah surat haji Pak, pengen di haji surat haji. Ustaz, saya udah ngambil surat haji. Terus surat al-waqiah juga saya amalin, gak mempan. Ya coba deh Bapak Ibu surat tanah kali aja mempan. Dia pasti mempan apa? Kalau surat tanah mah nggak ada yang nggak mempan. Coba kalau dijual 1 miliar, cuman haji 200 juta mah kecil Bapak. Tuh, lihat perluasannya Bapak Ibu ya. Sampai hari ini perluasan Masjidil Haram Bapak Ibu, Masya Allah. Ya nanti Sayyidah Khadijah ya. Ini kalau saya ceritain Sayyidah Khadijah, Masya Allah Bapak Ibu. Saya tuh pernah ditawarkan sama produser untuk menayangkan Sayyidah Khadijah. Tapi saya takut terkenal Bapak Ibu. Kalau saya terkenal saya nggak bisa di sini Ibu semuanya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kata Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa. Sejarah. Ya ini parkiran Bapak Ibu. Kata ini parkiran kalau haji nih. Ya, kalau haji nih parkiran haji. Naik ke atas, naik ke atas. Nah nanti kita bisa lihat. Atas nih kalau haji Bapak Ibu ya Masya Allah. Allah ya ada di Bismillah mah dekat. Dan Anjat juga dekat. Jarwal lumayan. Mahbazin. Masya Allah, untuk kalau udah di Mahbazin jauh banget di sini Pak. Tadi loh Parkiran ya. hajinya di sini. Parkirannya tuh Ibu ya. Jadi kalau haji di sini Masya parkiran. Allah. Tadi udah diterangin sama Terminal Indonesia di sini. Pak Haji Wan belum? Masalah haji. Belum. Belum. Aduh, nggak diterangin ya Allah. Tuh bis-bisnya tuh. Tuh, nggak diterangin Arafah. Muzdalifah Mina. Udah. Belum. Belum. Belum tuntas. Udah. Belum tuntas. Oh, iya, Arafah. Muzdalifah ini Mina ini batunya gitu. Nah, itu doang. Batunya buat ngapain nggak kasih tahu? Agak ngerti. Hah? Ada Jabal Kurban, udah kasih tahu Jabal Kurban? Belum. Jabal Kurban itu ada peristiwa di mana Nabiullah Pak Ibrahim menyembelih anaknya Siti Ismail Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini seperti inilah terowongan Mina. Seperti ini. Tadi kan lewat terowongan Mina kan? Nah, seperti ini terowongan Mina.
Aplikasi dunia Bapak Ibu yang tak kalah nama-nama kita semuanya akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika kita dihinakan oleh makhluk, maka Allah akan menghinakan di tempat ini Bapak Ibu semuanya. Makanya hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Di sini itu Bapak Ibu ya. Jangan sombong. Siapa ya? Jangan merasa hebat. Ya, Bapak. Jangan merasa pintar. Jangan merasa kaya. Karena itu semua yang merasa hanya milik Allah. Milik Allah Bapak Ibu. Tenang, sabar. Ketika kita dizalimi, insya Allah tanda Allah mau mengangkat derajat kita semua ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Tapi jangan sering. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pagi hari ini kita akan menuju Karnes Balan. Kemudian kita akan melewati Masjid Kisos. Nanti akan saya terangi. Oh enggak, Masjid Kisos di mana ada eksekusi mati ya, di Pancung Bapak Ibu ya, bagi yang narapidana kriminal seperti Sambo gitu ya. Di sini udah di Pancung Bapak Ibu ya, Masya Allah. Yang kemudian mencuri ya rata-rata ya mereka membunuh ya, tapi tingkat kriminalitas di Saudi Arabia ini 0%. Yang banyak itu para pendatang Bapak Ibu ya, orang-orang Yaman, orang-orang Sudan, segala macam ya. Supirnya ini lah. Jadi sangat ngeri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak meninggalkan jauh kota Mekah, mari sama-sama kita berdoa. Semoga perjalanan kita dari kota Mekah ini menuju tanah air, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan, sehingga kita mampu bertemu dengan anak, istri, keluarga tercinta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka bisafarina hadza al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa 'adwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu bis safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sai
السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بالمال والأهل والولد بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu saling sambil mengingat lagi. Innas sofa. Innas sofa. Innas sofa. Innas sofa. Innas sofa. Mau pulang mas begini ya Allah ya Rabbi Bu. Sadar Bu, mau pulang. Innas sofa. Emang kurang makan apa? Makan kan nih? Ntar makan lagi di sana. Innas sofa. Innas sofa. Innas sofa. Innas sofa. Betul. Lagi ya. Betul. Berkah. Alhamdulillah. Orang semangat kok. Kalau bisa berdiri. Betul. Berkah. 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 Alhamdulillah. Wih, ngantuk. Wih. Kalau tuh bisa tadi kamar nah. Jauh tuh di mana? Gitu. Dan Henggra balik. Rindu kamar. Ayo. Sekali lagi. Innas sofa. Innas sofa. Betul. Berkah. 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 Alhamdulillah. Sekali lagi ya Ibu ya. Tapi yang semangat. Betul. Berkah. 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 Alhamdulillah. Semangat. Sekali lagi. Betul. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Faruk. Berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya mau tanya. Pengen balik lagi gak? Pengen ke Bapak Ibu? Bapak mau ngajak istri gak? Hah? Udah diajak. Bapak, ibu-ibu mau ngajak anak nggak? Ajak, Mau ngajak orang tua nggak? ajak, Mau ngajak ibu nggak? ajak. Insya Allah ya, Amin. Bapak Ibu semuanya pulang hari ini Allah kasih rezeki yang banyak banget. Amin. Kalau memang punya hutang dilunasin hutangnya. Amin. Serius Bapak Ibu semua. Serius. Masya Allah. Harus yakin tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azim. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah. Ini ada semangat kakek-kakek. Ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat Bapak Ibu nanti dari sini kurang lebih jam, mudah-mudahan jam 9 Bapak Ibu sudah sampai di Fornes Badan Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu memang jam 9 ini banyak sekali jajanan. Di sana ada bakso, ada soto dan lain sebagainya. Untuk yang Bapak Ibu ingin merasa yang mau beli kurma muda, silakan Bapak Ibu beli di Alipura. Ya, kenapa disarankan beli di sini? Karena kalau Bapak Ibu semuanya belanja di kota Mekah, kota saya ketinggalan. Kalau Bapak Ibu semuanya belanja di Mekah, busuk Bapak Ibu semuanya. Pasti busuk, ya kan? Makanya Bapak Ibu belanjanya di Jeddah untuk kurma muda ya. Karena kurma muda ini Bapak Ibu semuanya untuk penyubur kandungan. Ya. Untuk apa? Penyubur kandungan. Itu yang punya laki. Yang punya laki, yang nggak punya Yang laki, masih muda. awet dong, awet. Ya. Diwain saja. Oh, ini mau bicara. Aduh. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Makanya kurma muda ini beli di sini, atau masih ada yang mau beli apa, coklat gitu ya, atau yang ya sekiranya yang di sini masih belum ini gitu ya, masih belum masih belum beli. Kita ada pemeriksaan dahulu surat kapuis ya, surat jalan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai di jam lagi yang baik ya. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan.